Jadi kalau misalnya memang teman-teman ada yang ingin tanya hasilnya, monggo, karena dari hasil itu kita bisa belajar bareng. Dan tujuannya adalah kalian bisa tahu nih, oh kalau munculnya ini, saat interview ngomongnya gimana. Kalau munculnya itu, saat interview ngomongnya gimana. Ya, Farul, monggo. Izin share screen ya. Ya, boleh. Saya berkenalan, nama saya Muhammad Fahrul. Saya semester 6 saat ini. Jurusannya desain komunikasi visual. Lebih tepatnya saya lebih menjurus ke media rekam. Oke. Dari hasil tes kemarin saya mau tanya tentang sikap yang terlihat kuat lah dari saya sendiri. Apalagi ini di bagian inovatif. Saya mau tanya, saya rasa sendiri untuk segi inovatif saya yang cukup dalam tes ini, saya kira ini tidak terlalu kuat lah pada diri saya, apalagi dalam bidang bisnis bidang kerja yang akan saya geluti nanti. Dengan tingkat inovatif yang secukup ini, mungkin kemungkinan tidak akan bertahan lama lah saya dalam bidang kerja ini. Saya mau tanya bagaimana cara meningkatkan ini agar bisa lebih bertahan untuk kedepannya. Thank you, Farul. Good question. Pertama, ini nggak cukup ya. Ini bukan cukup. Ini tuh sudah di atas cukup. Jadi cukup itu semuanya di dalam baris abu-abu. Ya. Nah, di sini sekali lagi yang dibilang adalah kamu punya sikap inovatif. Oke. Cuman jangan lupa, ini mungkin gantian saya share screen dulu karena pertanyaanmu seperti ini. Saya akan share screen satu hal. Ya. Apa yang kita bahas dari tadi di report caption itu hanya membahas satu bagian tentang soft skill ini, teman-teman. Jadi, Farul, kamu ini secara soft skill ada inovatifnya. Ya, itu clear dulu ya, Farul ya. Kamu secara bibit inovatifnya ada. Cuman jangan lupa, ada juga pertimbangan pengalaman dan keterampilan teknis. Artinya apa? Soft skill inovatif ada, tapi nggak pernah diasah, nggak pernah punya jam terbang, nggak pernah punya pengalaman. Inovatifnya cuma sekedar bakat aja, tapi nggak terasah. Oke? Kayaknya kalau segini aja nggak akan bertahan lama. Yes, itu yang kamu perlu pikirkan. Karena experience perlu semakin bertambah, technical skill perlu semakin bertambah. Caranya gimana? Ya upgrade ilmu terus, Farul. Tren-tren inovasinya apa sih yang sedang terjadi? Cara ketika kita menghadapi problem ini tuh idenya apa ya, solusinya ya? Menambah case study lebih banyak, contoh-contoh referensi, tukar pikiran sama teman-teman yang lain, belajar, mentoring. Itu cara-cara untuk bisa mengasah inovatif, ya. Jadi teman-teman, sekali lagi, kalian punya soft skill, punya sikap, tapi kalau nggak pernah diasah, sama aja, sekedar punya bakat oke, ya. Cuman Farul, tadi kamu inovatifnya bukan cukup, tapi itu lebih dari cukup udahan. Bisa nggak diperkuat lagi? Ya bisa, kalau kamunya mau dan kamunya butuh. Tapi kalau kamu nggak ngerasa bidangnya butuh inovatif, ya ujungnya cuma lama-lama malah mungkin berkurang. Nah, coba sekarang role play, coba share screen lagi. Keterampilan beradaptasi. Kamu kira-kira kalau di interview, kamu akan ngomongin gimana kekuatan kamu? Farul, cerita dong kekuatan kamu apa? Ya mungkin bakal ngeblank sih, karena bakal ngeblank. Betul. Apa yang menjadi kekuatan saya pun masih belum ada di angan-angan kepala sendiri. Justru di sesi ini kamu gali, saya bantu kamu gali. Coba lihat di bawah, kompetensi kerja kamu apa? Ada 3, kreativitas. Menggambarkan kamu nggak? Kamu kayaknya orangnya suka ngulik-ngulik ini ya, ngulik-ngulik program baru lah, atau ngulik-ngulik nggak tahu deh, software apa nih yang baru. Kayaknya kamu bakal suka ngulik-ngulik di sana, hal-hal yang sifatnya software, teknologi gitu. Betul sih, kayak ada hal-hal baru, pasti akan lebih tertarik. Oh ini apa, sejauh mana bisa dipakai. Itu satu cara ngasah inovatif kamu juga. Karena cara ngasih bibit inovatif itu apa? Mencari hal baru, ngulik-ngulik hal baru. Dan karena kamu ada kompetensi di perkembangan teknologi,
Hal-hal yang sifatnya teknologi itu bikin kamu penasaran. Gali itu. Nah, jadi kalau kamu di interview ditanya kekuatan kamu apa, ini udah jadi kekuatan, Pak, Bu. Saya ngikutin tren yang baru. Kenapa? Karena begitu ada baru, saya penasaran. ChatGPT, nanti mungkin ada AI apa yang baru. Apalagi. Kamu akan semakin penasaran ngulik-ngulik. Ya, jadikan itu kekuatan. Malah mungkin HR-nya mungkin bisa jadi malah oke, Faru sekarang ini lagi ngetren apa sih? Kamu mungkin bisa cerita banyak. Coba cerita kalau pakai software ini memang plus minusnya apa? Kamu mungkin sudah bisa cerita banyak. Oh Pak, Bu, kalau desain, kalau kebutuhannya multimedia untuk yang kayak gini, saya malah saya tidak menganjurkan pakai software yang ini. Kenapa? Ada plus minusnya ini. Ketika mau dipindah ke program yang lain itu kendala Pak, jangan. Atau malah pakai program ini dikombin dengan AI kayak gini malah lebih bisa nih Pak. Contohnya apa? Kamu langsung ngomongin case tadi. Nah, itu cara cerita kekuatan kamu. Dan kamu sadar atau enggak, itu kekuatan kamu. Hanya saja, ya ini kekuatan kamu ya, oke? Coba lihat ke atas. Hanya saja, kamu takut salah. Itu yang seringkali nahan kamu untuk lebih banyak perhitungannya. Efeknya bisa jadi orang jadi nggak tahu kekuatan kamu di mana karena kamu sudah ngerem dulu, kamu sudah mikir ini bahaya, ini masalah. Tapi kalau kamu ceritanya bener saat interview, Pak, Bu, saya kekuatannya di suka ngulik-ngulik teknologi tren baru, ceritakan itu, ya. Ya jangan ceritanya kamu takut salah, karena kalau kamu ceritanya takut salah itu jadi negatif. Tapi ceritanya adalah, Pak, Bu, teman, saya punya kekuatan lain nih. Saya biasanya memperhitungkan dari banyak aspek dulu untuk meminimalisir kesalahan. Jadi saya bukan orangnya nggak sembarangan kalau misalnya langkah, cenderung berhati-hati. Sebenarnya kalau juga sama nggak ngomongin itu juga sama dengan takut salah. Cuma dikemasnya lebih enak didengar. Yes. Itu poinnya sesi hari ini. Karena kalau kamu nggak tahu, kamu akan bilang sama orang saya takut salah. Udah, HR dengernya kayak gitu, Pak. Ini mah penakut nih. Tapi kalau kamu ceritanya, Pak, saya itu mempertimbangkan banyak hal dulu nih sebelum melangkah. Supaya apa? Resiko, Pak. Oh, oke. Ini kayaknya bukan orang sembarangan. Ini orang tahu nih langkahnya nih. Dan nggak ada jerumus. Walaupun kebablasannya adalah overthinking jadinya, terlalu mengantisipasi, tapi ya itunya nggak usah diceritain. Ya, explore teknologi tren baru kamu nggak takut salah. Kenapa? Karena nggak ada yang dirugikan. Kamu ngulik-ngulik. Tapi ketika disuruh presentasi, oke, jadi kamu usulkan pakai teknologi yang mana? Kamu akan mikir. Takutnya kamu berpikirnya, aduh, ini aku ada nggak ngerti. Nanti kalau aku cerita sekarang, aku belum benar-benar nguasain, nanti malah jerumusin orang. Itu kebanyakan mikir udahan. Tapi jadi berbeda ketika kamu bisa bilang, Pak, kalau pakai software yang ini tuh menurut saya plus minusnya ini, kalau pakai software yang itu plus minusnya ini. Nah, saya mungkin butuh di-guide nih Pak, kalau kayak gini enakan yang mana ya? Saya butuh dipandu, mana yang menurut Bapak risikonya lebih kecil, karena mungkin saya belum ngeliat risikonya. Tolong dong saya di-guide. Yang jadi supervisor kamu pun jadi lebih respect ke kamu. Kenapa? Oh, kamu sudah mikirin A sampai Z. Oke, Faru, kalau gitu yang bagian ini nggak usah kamu khawatirin karena ini nggak hubungan. Tapi yang kamu pikirkan yang ini aja ya. Coba gali lagi softwarenya apa nih, kendalanya di mana. Kamu akan lebih nyaman. Dan saat itu kamu akan bisa lebih explore dirinya, lebih berani. Jawab? Jawab, Pak. Nah, jadi kayak lebih mengurangi batasan-batasan. Pun kalau ada batasan lebih dikemas dengan hal-hal positif lah, dengan kemasan positif. Betul. Ya memang tujuannya yang hari ini begitu. Dengan kalian semua sudah punya hasil, tapi nggak coba di share screen ini, sayang. Terima kasih Pak ya. Yuk, sama-sama Farul.